mutawaddi minal wudu'i sanging wudu lam ya'ti mongko ora teko sapa mutawaddi ya kelawan tasmiyah. Jadi tidak usah membaca, tidak usah ada selesai. Tapi kalau belum selesai wudunya ya di tengah-tengah masih disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ghaslul kaffaini lan nomor kali ya menika membasuh epek-epek tangan loro. Ini sebelum kita menyentuh memasukkan air ke dalam suatu wadah, kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Supaya apa? Supaya suci ketika kita akan memasukkan ke suatu tempat wadah air yang mungkin kurang 2 kolak, maka itu harus kita sucikan dulu tangannya. Kecuali kita memang sudah yakin tangan kita sudah bersih, tidak apa-apa, sudah suci. Sampai pergelangan tangan itu dibasuh dulu. Itu basuhnya sebelum kita melakukan kumur-kumur. Nanti ada pernah juga kumur-kumur ya. Kumur-kumur itu kita basuh dulu tangannya. Jangan sampai kita kumur-kumur pakai tangan yang masih kotor, kita masukkan ke wadah yang airnya sedikit, justru membahayakan, airnya bisa tercemar mungkin ya. Nah, ini disunahkan di sini 3 kali mencuci tangannya, itu 3 kali. Misalkan kalau di panturan ya di 3 kali basuhan biar betul-betul bersih. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kaffaini al-ina ing wadah ya. Di sebelum kita memasukkan telapak tangan kita ke sebuah wadah di sini wadah yang kurang dari 2 kolak. Tapi kalau banyak ya tidak apa-apa, langsung cemplungkan di kolam atau di tempat-tempat yang memang airnya banyak lebih dari 2 kolak, tidak apa-apa. Sebab itu tidak mengkhawatirkan karena najis ya, tidak apa-apa karena lebih dari 2 kolak. Meskipun tangan kita mungkin ada najisnya, tetap tidak apa-apa, tidak berubah sifat dari air tersebut. Fa'ilam yaghsiluhuma, jika mongko lamun ora basuh sapa man huma ing kafaini kuriha mongko den makruhake. Jika tidak dibasuh dulu tangannya maka dimakruhkan. Wa musuhuma ing lebokake kafaini fil ina'i dalam wadah. Jadi harus dibasuh dulu biar tidak makruh. Wa intayakona qahruhuma lam yukrah. Akhirnya yakin memang tangan sudah bersih, sudah suci, ya tidak apa-apa. Sudah yakin tapi mungkin habis dari kamar mandi kan habis kena air itu, tapi kan suci, insya Allah pasti nggak ada keraguan, ya udah tidak apa-apa, bisa dibasuh langsung aja buat ketemu. Wal madmadatu lan nomor 3 nggih menika ketemu kumur-kumur. Ya, nomor 3 kumur sunnah wudu, yang ketiga itu kumur-kumur. Ba'da ghuslil kafaini ing dalam sawise basuh epek-epek loro mau. Setelah kita basuh epek-epeknya, telapak tangannya kita basuh, maka kita kumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnati lan hasil apa aslu sunnati pokoke sunnah fiha ing dalem madmadah iku bi idkhalil ma'i kelawan oleh manjingake banyu fil fami ing dalem cangkem. Yang namanya kumur-kumur ya itu masukkan air ke dalam mulut. Sawaun adarahu fihi wa majahu amla,
baik itu di dikumur-kumur, diputar-putar, kemudian dia melepehkannya atau mengeluarkannya, menyemprotkannya atau tidak. Kita kumur-kumurnya pakai air keran ya, biasanya dilepehkan. Kalau pakai air aqua dengan sekalian diminum. Biasanya air aqua apa ya, air mineral ya, itu biasanya ya kumur-kumur langsung diminum. Ya, lebih utama mana? Ditelan langsung apa dikeluarkan kumur-kumurnya tadi? Fa'in arodal akmala majau, jika kita ingin menghendaki lebih sempurna, lebih baik dikeluarkan lagi, disemprotkan. Jadi untuk betul-betul membersihkan sesuatu, entah itu silit, entah itu apa yang ada di dalam mulut, biar bersih ya dikeluarkan. Itu lebih pertama. Wal istinsyakulan nomor 4 yang menika nyerut banyu irung, menyedot ya, menghirup air ke dalam hidung ya, ba'dal madmadati yang dalam sawise kekemu, setelah kumur-kumur. Nah, kita sunahkan menyedot air ke hidung. Wa yahsul aslu sunnati fihi, lan hasil apa aslu sunnati apa kok sunnah fihi dalam istinsyak apa biidkhalil iklawan oleh manjingake banyu fil anfi ing dalam irung gelas ya, namanya asal sunnahnya ya itu berarti memasukkan air ke dalam hidung, tapi kan sekedarnya saja, tidak boleh banyak yang ya. Sawa'un bainal madmadati wal istinsyaqi, baik itu sawa'un hadabahu binafsihi ila hayashimihi ya, baik itu disemprotkan atau tidak, nah, bisa sunnah ya, sedot tapi nggak disemprotkan lagi nggak apa-apa ya. Wal akmalu nafaruhu, tapi lebih sempurna disemprotkan kan ya, biar airnya membersihkan yang ada di riak-riak ataupun bahasanya itu lendir-lendir yang ada dalam hidung, biar keluar semua, biar tidak mengganggu ketika kita sedang sholat. Kadang kalau nggak seperti itu, sedang sholat kadang kita di hidung kan tadi menghirupnya airnya itu tidak disemprotkan, keluarkan lagi, kadang malah justru mengganggu ketika sedang sholat, mengganggu kekhusyuannya. Itu sempurnanya ya dikeluarkan dari hidung, jangan disedot sampai ke dalam ya, itu nyedot itu sudah sunnah. Nah, lebih sempurna lagi sunnahnya ya dikeluarkan dari hidung, semprotkan dari hidung. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaku bi thalathi ghurafin timad yatamat madu min kullin minha thumma yastansyiku afdalu minal fasli bainahuma. Lebih utama menyedot banyu berkumur dengan menyedot air ke hidung itu dikumpulkan jadi satu. Jadi ketika kita ngambil air untuk kumur dan untuk nyedot hidung, nyedot air ke hidung itu dalam satu waktu, itu lebih utama. Wa mashu ra'si lan nomor kita kena gangsal yang menika ngusap rambut sirah. Mriki jami'ir ra'si, sekabehane rambut sirah. Wa fi ba'di nusahil matni wasti'abur ra'si, ngeratani seluruh rambut sirah, itu diratani biar diusap ya, biar basah, tapi diusap kan dibasuh, yaitu sunnahnya diusap seluruhnya ya. Amma masuk ba'di ra'si fawajibun, tapi kalau mengusap sebagian
rambut sirah itu wajib, harus itu. Tapi kalau mengusap seluruhnya itu sunnah. Malah kalau Imam Hanafi, kalau kita pengen wudhunya pakai Imam Hanafi, kita malah minimal separuh sebagian ya, sebagian itu ya separuh rambut kepala kita basuh, kita usap. Itu wudhunya Imam Hanafi. Itu ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis, kita membatalkan wudhunya. Tapi wudhunya harus melalui air yang mengalir, tidak boleh di dalam suatu kolam, tidak boleh kolam ya, itu harus mengalir. Kita pakai kerak ataupun pakai aqua di air mineral ya, yang kalau dipancurkan itu air yang mengalir, tujuannya seperti itu. Wa masahu jami'il udunaini, lan nomor 6 memusap sekabehane kuping loro. Ini telinga juga apa kita sunahkan untuk diusap, kan wajib ya. Ada yang salah paham karena dari kecil diajari wudu membasuh muka, kedua tangan, rambut kepala, kemudian telinga, itu dianggap wajib. Ya tidak apa-apa sih ya, tidak apa-apa. Maksudnya kadung apa sudah terbiasa malah bagus, cuman jangan menganggap wajib, itu sunnah ya, itu sunnah. Mashu jamil uduna ini lan ngusap sebagiane sakabehane kuping loro, dhahirihima wa batinihima, baik itu luarnya maupun apa dalamnya kita usap. Bimain kelawan banyu jadidin kan anyar. Maksudnya gimana? Kita kan kadang wudhu membasuh muka pun kita sampai ke telinga. Nah itu telinga udah basah, kita enggak ambil air lagi tapi langsung mengusap aja, enggak boleh. Enggak sunnah namanya itu, enggak dapat kesunahan. Tapi harus ambil air yang baru, kita tangannya kita jarinya kita masukkan ke air yang baru, kita usapkan ke telinga. Namanya ma'un jadid, bimain jadidin, itu seperti itu. Dipakai air yang baru. Caranya gimana? Caranya yang paling bagus itu, yang paling sempurna, memasukkan ibu jari ya ke dalam lubang. Lah, ini jempolnya ditaruh di luarnya. Nah, jempol kita putar sampai rata. Tuh ya, itu cara memasukkan jari untuk mengusap telinga. Wa takhlilul lihyati, lan nomor 7 nyela-nyelani jenggot al-kafati kang ketel. Ini meskipun sudah saya terangkan kemarin dalam furudul wudu, itu kalau jenggot yang ketel itu tidak usah disela-selani, cukup diusap saja. Itu kan wajibnya, tapi sunahnya disuruh menyela-nyelani. Bahasanya itu nyela-nyelani, dimasukkan air ke dalam jenggot yang tebal tadi. Harus sunahnya itu sela-selani. Kalau misalkan kita nggak berusunah ya tidak apa-apa, yang penting wajibnya sudah selesai, yang penting kita sudah mengusapnya selesai. Wa takhlilu asabi'il yadaini, lan nomor 8 nyela-nyelani pira-pira jendek tangan loro, warrijlaini lan sikil loro. Itu juga kita sela-selani baik tangan maupun kaki. Jadi kita sela-selani seperti ini. Kalau tangan seperti ini, kalau kaki ya pakai tangan sela-selani biar merata airnya. Itu kalau pengen dapat sunnahnya. In wasala al-ma'u ilaiha min ghair tahlilin, lamun tumeka apa al-ma'u banyu ilaiha marang maung di mau asofi iliyati warjala ini ghair tahlilin, min ghair tahlilin ing dalam saking sakliyane nyela-nyelani. Fa in lam yasil illa bi kal asabiil
mul multaqati. Misalkan kok kita ada kejadian jari-jarinya itu rapat, nah itu wajib kita sela-selanya, nah itu wajib ya, wajib apa tahliluha. Jikalau memang songko rapatnya ya harus selasan, jangan kita basuh saja karena itu nempel, dan nempel itu kalau kita basuh saja tidak, air tidak masuk, harus kita buka, kita selasan pakai jari. Kecuali memang rapat, memang karena kulitnya rapat ya nggak bisa, mau disuwek nggak bisa, nggak boleh malah itu. Tuh ya. Wa taqdimul yumna lan nomor 9 dhisikake anggota kang tengen alal yusra ing ngarekake ing atase anggota kang kiwa. Ini sunahnya juga ya, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Di sini min yadaihi warijlihi, baik itu tangan maupun kaki. Kalau pipi gimana Pak? Ada dua kanan dan kiri? Tidak, tidak masuk. Itu satu basuhan saja. Nah pipi kiri wadaan, nggak boleh seperti itu. Itu hanya berlaku untuk kedua tangan dan kedua kaki. Itu didahulukan yang kanan dan yang kiri. Wa dzakarul musannifu lan wis nutur sapa kiye musannif sunniyata iki mangke. Sunniyata tathlithil udhwil maghsuli wal mamsuhi fi qawli wa taharatu talatan lan nyeses lan menyuceni talatan kelawan telu, talatan kelawan telu, kon nyuceni mau kelawan kaping telu, jadi ping telu dan telu sunah. Artinya kalau kita basuh satu kali cukup, wajah satu kali, tangan kedua tangan satu kali, rambut kepala satu kali, yang terakhir kaki satu kali, apa cukup, tidak mendapatkan kesunahan. Yang terakhir wal muwalatu lan mulim, harus istimror, harus harus ya muwalatu harus menyambung, nggak boleh sekarang wudu wajah dulu nunggu kering ditaruh tangan, nggak boleh, harus dalam kondisi satu waktu itu, dalam dafatan wajah tersebut ya, dalam saat itu juga harus teruskan. Itu tidak boleh dipedot-pedot, dipotong-potong, dune sing tangan gampang kok wis rada ratis, boleh ya, harus muwalah. Faslun wal istinja'u wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.